Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majlis Ta'lim malam Sabtu Masjid Jami Al-Ikhlas bersama segenap pengurus DKM Masjid dan pengurus Majlis Ta'lim yang insya Allah semua senantiasa kita dimuliakan, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah untuk membuka dan mengawali pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan mukjizat, karamah dan barokah daripada surah Al-Fatihah, Allah berikan kepada kita, keluarga kita, iman Islam, ihsan yang kuat, ilmu-ilmu yang manfaat, sehat afiat, panjang umur dalam taat, dimudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat, dan Allah luaskan kepada kita rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah untuk ibadah kepada Allah. Dan Allah sampaikan kita kepada ma'rifat husnul khatimah dan ridhonya di dunia wal akhirah. Sekaligus Fatihah ini juga kita tujukan untuk arwah almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita, keluarga, sanak famili, para guru dan para alim ulama, para sholihin dan semua orang-orang yang telah menginfakkan hartanya, tenaga dan pikirannya untuk pembangunan Masjid Jami Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah dan barokah dari Allah. Diluaskan alam kubur mereka dan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Lillahi ta'ala bitilka niyya wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi washabi wa azwajihi wa dzurriyyati radhiyallahu anhum وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء العارفين المحققين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى حضرة السلطان أولياء شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة السلطان أولياء شيخ أبي الحسن الشاذلي وإلى حضرة السلطان أولياء شيخ بهاءالدين النقشبندي وإلى حضرة الشيخ رادين عبد الرزاق الترمسي وإلى الشيخ عبد السلام وإلى حضرة الشيخ هودوري بن حسن وإلى حضرة الشيخ باب بنجالو وإلى الشيخ موقع مشتكين بن حسين وإلى الشيخ موقع عبد الجليل مشتكين وإلى حضرة الشيخ حسب الله المرزوقي وإلى الشيخ حاجي مابو الشافعي وإلى حضرة الشيخ صلاح الدين عبد الجليل مشتكين وأصولهم وفروعهم وشيخهم وتلاميذهم وزوجاتهم ومن انتسب إليهم قدس الله أسرارهم وإلى حضرة سيدنا حاضر عليه السلام وإلى جميع الأولياء سادنا الذين في إندونيسيا وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا عمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولمن حق علينا مشايخنا معلمينا وأساتذتنا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian dan bahasan kita tentang Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kajian dan bahasan yang lalu kita sampai kepada ayat yang berbunyi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, kalau nggak salah PR itu ya, al-aqsanya ya, masjidil aqsanya. Jadi kalau di bumi ini Masjidil Aqsa itu kan memang pada saat itu masjid yang paling jauh letaknya dari Masjidil Haram, jaraknya sangat jauh. Karena memang cuma itu doang masjid setelah Masjidil Haram, ya. Nah, kalau kemarin saya bilang Masjidil Haram, Ka'bah di dalam diri kita yaitu hati, ya hati kita. Nah, kemudian Masjidil Aqsanya apa? Masjidil Aqsanya adalah ruh kita, Pak. Jadi jarak hati dengan ruh kita itu memang lumayan jauh, Pak. Meskipun itu adanya di diri kita. Ingat ya, diri kita kalau sebatas fisik ya cuma segini, ya mulai dari telapak kaki lah ya sampai kepala sini cuma sebatas ini. Tapi dalam diri kita ya, yang namanya alam gaib diri kita itu lebih luas daripada arsy Allah. Lebih luas dari 7 lapis langit dan bumi. Ini diri kita. Bagian dalamnya seperti itu, Pak. Makanya manusia kita nih yang dijadikan khalifah fil ard di muka bumi, bukan binatang, bukan malaikat, bukan jin, manusia. Kenapa? Karena manusia ya meskipun luarnya saya bilang seperti ini cuman segini, tapi dalamnya itu Pak sangat luas ya, dan saripati seluruh alam semesta itu ada di diri manusia. Cuman kita umumnya ya kebanyakan itu nggak nyampe menerobos diri kita sendiri ke dalamnya. Kita umumnya sibuk nanganin yang luar-luarnya doang, dalamnya nggak pernah kita urusin ya. Jadi kita setar tuh kalau kita pengen menerobos alam gaib sampai bertemu Allah ya kita harus berani menyelami diri kita. Ya kita mulai dengan apa setarnya itu dari hati kita. Ya Masjidil Haram atau Ka'bahnya itu kan hati itu. Ya hati kita apa bersihin. Ya dibersihin. Kalau hati kita bersih itu nanti akan berubah hati kita menjadi buruk. Tahu buruk kan? Nanti cerita fisiknya ya. Cerita fisiknya nanti ini cerita non fisiknya ya. Dalam dulu biarin ya. Jadi ketika hati kita bersih, hati kita bening, itu nanti akan berubah wujud menjadi buruk. Artinya dia akan bergerak cepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi nanti menujunya ke ruh dulu. Ya. Makanya kita jangan males-males apalagi masa bodoh gitu ya untuk mengurus hati kita, menata hati kita. Karena memang itu yang paling penting, Pak. Dalam diri kita itu hati kita itu yang paling penting. Ya, kalau badan ini ya tetap kita jaga, kita pelihara kebersihannya, kesehatannya tetap. Sebab kalau badan kita juga sakit, ya kita nggak bisa ngaji, ya kan? Tetap kita jaga kebersihan badan kita. Sebab kalau kita ngaji badan kotor, sholat badan kotor, ya pasti kagak bisa diam kekedik aja. Badannya kok kotor, banyak kuman, banyak bakteri, tetap kita bersihin. Cuman lebih daripada itu kita lebih fokus, lebih prioritas kepada hati. Ya, Al-Quran maupun hadis maupun qaul para ulama
ucapan-ucapan para ulama itu sangat banyak Pak, sangat luas membicarakan tentang hati. Sampai nanti puncaknya di akhirat, emang orang yang banyak ibadah Pak, yang selamat di akhirat itu bukan yang banyak ibadah loh. Wah kalau begitu gue dikit aja deh ibadahnya. Karena gitu, orang dibilangin gitu ya, ya udah deh gue ibadahnya dikit aja, udah 5 waktu aja dah, nggak pakai sunah rawatib. Habis banyak juga nggak jamin kan begitu ya. Lah kalau kita nanti di akhirat selamat bukan karena banyak ibadah, karena apa? Kebersihan, kebeningan hati kita. Dalilnya mana? Ya kan? Dalilnya dalam Al-Quran Allah menyatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Nanti pada hari itu Pak, hari kiamat ya, di padang mahsyar itu la yanfa'u malun, gak ada gunanya harta, gak ada Pak, kecuali harta yang diinfakkan di jalan Allah, kecuali harta yang dikeluarkan zakat sedekahnya, kecuali harta yang digunakan untuk kebaikan, itu nanti yang ada manfaatnya ya. Tapi itu pun nanti kalau ditelusurin terus belum menjamin 100% Pak. Harta yang kita infakin pun belum tentu menjamin 100%. Itu yang udah kita infakin, kita sedekah, apalagi yang enggak, cuman buat poya-poya, buat senang-senang gitu ya, itu udah kacau kalau yang kayak begitu. Yang udah diinfakin aja, yang udah disedekahin aja belum menjamin kita selamat Pak. Karena bahasanya di situ yauma la yanfa'u malun wala banun. Ya. Wala banun, dan anak keturunan kita itu enggak ada gunanya nanti. Kecuali anak yang soleh. Ya. Terus ketika harta anak keturunan enggak ada gunanya, bagaimana nanti? Illa man atallah, kecuali orang yang bertemu menghadap Allah. Di situ ya, illa man atallahu, ada yang dibaca illa man atallaha, dalam tafsirnya seperti itu Pak. Jadi Allahnya ada yang dibaca doma, ada yang dibaca fathah. Alasannya kalau dibaca doma maknanya kecuali orang yang diberikan hati yang bersih oleh Allah. Nah ini maknanya, kita kalau untuk bersihin hati kita Pak, kita jangan ngandelin diri kita nggak bakalan bisa. Ya kan, kita jangankan hati, badan kita aja nih, meskipun kita bersihin, kita keluar, tetap aja ntar cipretan lah, ya kan, keceblok lah, ya kan, ada aja yang kotor, susah Pak. Itu badan aja susah untuk kita jaga supaya benar-benar bersih, apalagi hati. Nah terus bagaimana? Kita pasrah kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah jaga hati saya, bersihin hati saya. Kalau udah Allah yang nanganin, gak ada yang susah ya. Kita dibersihin hati kita tuh oleh Allah, riaknya dibersihin, yang pada nempel-nempel tuh daki-daki, noda-noda tuh riak, dengki, sombong, bangga ya, apalagi tuh dendam ya, pokoknya yang jelek-jelek tuh yang nempel di hati kita dibersihin oleh Allah ya. Cuman kita harus tetap ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Banyakin zikir ya, banyakin zikir. Itu juga nanti barokah zikir Pak, efeknya ke dalam, ke hati kita. Jadi kita nggak perlu susah payah ya, kita ini punya kemampuan apa sih? Allah udah bilang Hulikul insanu do'ifa, manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah, gak bisa ngapa-ngapain sebetulnya kita Pak ya, tanpa pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu pegang tuh bener-bener tuh dalam segala urusan itu Pak, urusan dunia ya, urusan akhirat ya, itulah haula wala quwata illa billah diserap. Jadi kita istilahnya gak gampang putus asa, gak gampang pesimis. Itu gua gak bisa, jangan begitu mulu, jangan bilang gua gak bisa ya. Ya memang kita gak bisa ya, tapi kita punya siapa? Punya Allah. Kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang bisa apa aja
Ya, nggak ada yang mustahil bagi Allah di dalam menciptakan, mewujudkan, ya apa aja yang Dia mau, apa aja yang Dia pengen, itu Allah. Ya, makanya hidup kita itu jangan jauh dari Allah, jangan jauh dari Allah, itu segala sesuatu pasrahin sama Allah. Ya, pasrah itu bukan nyerak kemudian diem Pak. Orang kadang-kadang ngartiin pasrah sama Allah, diem aja ngeringkuk aja. Ya kan hujan-hujan begini ngeringkuk aja. Lu nggak mau makan kagak? Emang apa gua pasrah sama Allah? Lah kagak mau makan. Lu nggak kerja, nggak usaha, nggak ikhtiar, nggak. Gua udah pasrah sama Allah. Nggak boleh. Itu namanya bukan pasrah. Itu bukan tawakal. Itu males. Males, iya. Males itu termasuk penyakit batin Pak, penyakit hati. Iya, jadi kalau kita tuh ngaji, sholat, silaturahmi, apa aja yang baik-baik kok bawanya berat, maunya diem aja, itu berarti males, bukan tawakal. Ya, sakit diem aja, nggak mau minum obat, nggak mau diperiksa ke dokter, itu bukan seperti itu tawakal. Tawakal itu dia minum obat, dia ke dokter, ya, dia minum obat apalah, tapi hatinya bergantungnya ke Allah, bukan ke obatnya, bukan ke dokternya. Kenapa? Karena obat dan dokter pun sama-sama juga apa makhluk, ya. Pasien sakit, dokter bisa nggak sakit lagi? Bisa kan ya? Bisa. Nah iya. Jadi sama-sama bisa sakit. Jangan dikira wah kalau dokter mah nggak bakalan sakit. Sakit juga aja ya. Iya. Ya kan berarti sama. Begitu. Iya. Lah kalau dokter itu bisa nyembuhin, bisa sehat, nyehatin, pasti orang semuanya kalau ke dokter sehat. Ya kan? Tapi nyatanya kadang-kadang pindah sini pindah, wah dokter ini kurang anu, pindah ke sana agak bisa juga. Sampai rumah sakit yang besar lah istilahnya, agak juga. Karena Allahnya kagak mau. Mau diapain kalau Allahnya kagak mau dah? Ya kan? Meskipun apa yang jual tanah dah buat biaya berobat, jual kontrakan, jual mobil habis, kagak baik-baik juga kan Allahnya kagak mau. Gak mau apa? Gak mau nyembuhin. Emang apa nggak mau nyembuhin? Gak tahu. Ya ada rahasia mungkin di situ, ya kan? Tapi yang jelas di situ kan bahwa hidup kita siapapun semuanya kita ini sama. Iya semuanya sama Pak. Jadi yang nggak sama dengan kita aja siapa? Oh Allah, ya kan? Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang nyamain atau nyerupain Allah. Tuh, kalau dalam sifat 20-nya mukhalafatu lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluk. Ya, berbeda dengan malaikat, berbeda dengan manusia, berbeda dengan jin dan yang lain-lainnya. Allah. Ya. Nah, jadi kita kembali kepada apa namanya hati kita. Jadi yang selamat nanti di akhirat itu yang hatinya dibersihkan oleh Allah. Itu kalau Allahnya dibaca doma. Ya. Kalau Allahnya, lafzul jalalahnya dibaca fathah, itu maknanya kecuali orang yang bertemu atau menghadap Allah dengan hati yang bersih. Tuh, kalau udah hati kita bersih menghadap Allah, pasti kita dipeluk, didekap aja. Ya, kamu ya, saya sayang sama kamu, saya kasih sama kamu, saya cinta sama kamu, dipeluk nanti di akhirat dengan pelukan kasih sayang. Tapi kalau kita hati kita kotor ngadep Allah, belepotan, ya kayak kita bocah bu, udah bersih habis mandi kemana dia pulang belepotan. Kira-kira kita apain tuh bocah? Kita jewer kan? Iya kalau enggak kita sabet. Lu main kemana? Main apa nih pulang sampai ceremot begini? Sampai belepotan begini? Mana bau banget. Kita nggak terima. Itu gambaran Pak, ya perbandingan. Nah nanti kita begitu pulang kan kita ini emang lagi dilepas Pak oleh Allah untuk main. Kita dilepas untuk main. Lihat ayatnya, wa mal hayatud dunya illa laibun. Tidak ada kehidupan dunia ini kecuali permainan.
Kita dilepas untuk main kayak kita ngelepas anak gitu Pak. Yang masih kecil-kecil gitu kan. Udah mandi rapi udah sono main. Gitu. Kita pengen tahu nih anak resik apa enggak. Begitu. Bisa enggak jaga diri. Kalau dia resik bisa jaga diri pulangnya tetap bersih. Tetap wangi. Ya kan kita gendong tuh bocah. Ya kita cium. Tapi kalau dia bocahnya enggak resik enggak bisa jaga diri. Bentaran banget keluar balik udah blepot. Lu kecebur di gotong. Ya kan sampai kayak gini bau banget sono jangan deketin bapak kan begitu kita lah. Allah ini sama kita sama hamba sebagai hamba itu perbandingan seperti itu. Jadi kita memang dilepas untuk main, tapi mainnya main yang benar Pak, main yang bermakna, main yang berisi. Apa main yang bermakna yang berisi? Kerjain kebaikan, kumpulin yang namanya kebajikan ya, dikumpulin dalam permainan kita ini. Dan permainannya harus sehat gitu, jangan permainannya yang gak sehat ya kan, sikut sini sikut sono, selengkat sini selengkat sono, jorogin, nendang, mukul, wah berarti mainnya kagak bener ini. Iya lah, kita mainnya yang bener. Nah main yang bener itu kita ikutin tuh kan ada tuntunannya dalam Al-Quran dan hadis itu Pak. Jadi ada apa tata caranya, ada tip-tipnya. Jadi kita kembali lagi ke hati, maka dari sekarang kita ya terus aja Pak berupaya, jangan males, apalagi cuek nggak mau ngurusin hatinya. Udah, orang yang paling celaka itu nanti orang yang memang nggak pernah ngurusin hatinya gitu loh Pak. Ya, jadi yang diurusin itu cuma fisiknya aja, badannya aja. Hati itu nggak pernah diurusin. Ya, jadi kita rapiin hati kita. Nanti hati kita kalau rapi, bersih, itu akan berubah. Karakteristiknya menjadi buruk. Artinya menjadi kinclong, cemerlang, dan bergerak cepat. Nganterin kita ke ruh kita. Ya, jadi ketika diri kita bagian dalamnya itu teramat sangat luas, maka jarak antara hati dengan ruh itu sangat jauh. Tapi ketika hati bersih menjadi dekat. Kenapa? Karena kecepatan hati bersih. Orang kalau hatinya bersih juga kan sensitif. Itu kadang-kadang bisa aja kayak ada sesuatu nih. Gitu Pak. Orang tuh kalau hatinya bersih kadang-kadang yang Nabi bilang iyyakum wa firasatal mu'min. Fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati kamu dengan firasat orang beriman. Kenapa? Mereka merasakan sesuatu dengan cahaya Allah. Gitu loh Pak. Lu mau kemana? Mau pergi? Kemana? Itu tour religius. Kan sekarang lagi banyak tuh ya tour religius. Ya. Kalau menurut gue lu gak usah ngikut. Emang kenapa? Udah bayar. Meskipun udah bayar, udahlah gak usah ikut. Mendingan lu ngopi bareng aja sama gua. Mau ubi goreng masih singkong goreng. Duduk-duduk begini. Kadang-kadang dia ngomong begitu juga Pak, nggak tahu yang sebenarnya, nggak tahu sebenarnya, cuman kayak ada firasat aja. Nah, temennya tuh yang mau ikut tur lah ziarah itu, benar dia ikut nggak jadi, begitu nggak jadi, ya udah pada ngopi dah tuh ngobrol. Setelah rombongan tuh udah berangkat, ya kan, di pada ngopi, ada WA, ya kan, berarti ada apa? Ada yang selamat itu, ya terjadi kecelakaan rombongan bis religius. Ya kan, gimana di jalan tol di KM Setia, tuh kan untung lu, gue bilangin kagak pergi, gue kagak tahu sih, untung lu kagak jadi kan, lu coba kalau lu pergi, wah, lu, pokoknya kecelakaan bisa-bisa, ala lu sama kaki lu misah lu, bisa begitu Pak terjadi, hal yang kayak gitu bisa terjadi dengan firasat, atau di rumahnya akan terjadi apa, atau ada maling ada apa, dia punya firasat. Gak enak nih kayak ada apa ya begitu Pak, atau terjadi sesuatu lah yang membahayakan, itu dia bisa rasakan melalui firasat. Makanya kan juga nanti ada ilmu firasat namanya ya, itu ilmunya lain lagi bagian begitu Pak. Jadi firasat orang beriman itu tajam Pak. Kenapa? Karena hatinya bening. Karena hati yang bening itu Pak, gampang bayangan apapun bisa masuk. Tapi kalau hati ibarat cermin gitu suram Pak, ya bayangan gak bisa jelas. Tapi kalau hati kita bening, coba kita ngaca nih di depan cermin, kacanya
cerminnya bening. Jelas gak wajah kita? Jelas kan? Tapi kalau umpamanya kacanya burem, apalagi udah pada bekarat gitu kan, jelas gak wajah kita? Agak jelas, remeng-remeng. Malah kita ngeliat muka gue jadi serem ya. Padahal bukan serem mukanya, kacanya itu. Kacanya cerminnya kotor. Iya, nah itu gambaran tentang hati kita, Pak. Nah, apabila nanti hati kita bersih, kita berangkat menuju ruh. Nah, ruh itulah nanti, Pak, apabila kita melakukan sholat, ruh kita itu yang bergerak menuju Allah. Badan tetap di bumi. Itulah mi'raj kita, Pak, umat Nabi Muhammad. Ya, kalau Nabi Muhammad mi'rajnya kan dengan ruh dan jasad. Kita mi'rajnya dengan ruh. Kapan lagi sholat? Yang kata Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Ya, saya waktu ya istilahnya mutola'ah gitu Pak, buka kitab, ada hadis semacam itu bunyinya. Itu bulu kuduk saya merinding Pak. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Mi'raj itu kan bukan urusan sepele. Urusan paling dasar dalam kehidupan umat Islam. Dalam kehidupan kita. Ya ruh kita itu bisa terbang. Langsung menemui Allah dalam sholat itu. Sementara kita selama ini sholat. Ruh kita kemana? Ya kan? Ruh kita itu udah kayak orang keder gitu loh Pak. Ya kan? Atau kayak orang kejebak map. Ya kan? Diikutin aja ke sono kemana-mana nyembur ke jurang. Iya, ayo makanya ayo ya kita belajar, kita ini masih belajar sholat, Pak. Belum sholat kita. Kita anggap aja masih belajar sholat. Sholat kita masih jauh, Pak. Maksudnya masih jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah. Dan apa yang dirasakan oleh Nabi. Nabi pernah bilang, kelezatan kenikmatan aku di alam dunia ini 3. Pertama, ketika aku sholat. Beliau udah kalau sholat itu merasakan kelezatan kenikmatan yang luar biasa. Melebihi kenikmatan apa yang ada di dunia ini apa? Bersetubuh dengan istri, kalah Pak. Iya, makan apa? Sate, sop, gulai. Apa yang Bapak kita rasain paling enak? Makanan hidangan apa? Menu apa? Itu kalah Pak dengan nikmat lezatnya sholat. Kalau kita nyampe ke situ. Cuman karena kita belum nyampe-nyampe, nggak tahu kapan nyampenya. Ya mudah-mudahan doa dipercepat oleh Allah. Ya jadi kita ya begitu, kalah jadinya malah sholat. Ya kan dengan kenikmatan dunia. Allah, mi'rajul mu'minin Pak. Ya, mi'rajnya orang beriman. Jadi ruh kita itu begitu, Allahu Akbar. Itu mi'raj Pak naik. Isra'nya di mana Isra'nya? Isra'nya ketika kita mulai wudhu tuh Pak. Ya, itu Isra'. Sampai kita mau siap-siap takbiratul ihram. Itu Isra'nya itu. Ya, perjalanannya. Kalau naiknya, mi'rajnya, nah pas sholat takbiratul ihram sampai salam. Makanya sholat itu kalau dikerjakan dengan benar Pak, 100% menghilangkan stres. Iya. Nah ini kita habis sholat masih stres-stres juga. Malah kadang-kadang tambah apa? Tambah puyeng habis sholat. Nah itu berarti kita memang sholatnya belum mi'raj gitu Pak. Ya, jadi ruh kita tuh masih di sini, masih di alam bawah, nggak naik. Gitu. Kalau dia naik gleser gitu, udah pasti adem Pak. Jiwa kita tuh adem, pikiran kita adem, hati adem. Semuanya adem. Ya, meskipun kita ini sedang ngadepin masalah, apa namanya orang hidup pasti punya masalah, pasti ada masalah, pasti ada problem Pak. Cuman dengan power sholat itu nanti bisa diredam semuanya. Bisa bikin hati adem, pikiran adem. Jadi nggak gampang depresi. Gitu loh Pak. Dan ini kan yang dicari-cari orang kan, bagaimana ya ngilangin stres, ngilangin depresi, ngilangin puyeng. Ya kan pergi ke sono, pergi kemari, tapi kenyataannya tetap aja tuh. Ya kan hati pikiran
apa? Masih berat, masih terbeban. Ya karena memang ruhnya, ya Pak. Jadi ruh kita itulah yang akan bisa membuat hidup kita itu nyaman. Kalau ruh itu betul-betul bisa mi'raj ya dalam sholat kita. Makanya ayat terus kita belajar ya. Kita ngaji sampai ya pada waktunya Allah ya yang menentukan kapan kita bisa sholat. Seumur hidup kita bisa sholat Pak. Ya bisa sholat artinya ruh kita itu naik. Ya bertemu dengan Allah. Ya itu udah cukup. Gak harus setiap sholat. Sekali aja ngalamin. Dalam sholat aja kan umpamanya nih. Isalah kita ambil yang 4 rakaat. Di 1 rakaat dia bisa. Teng aja. Ya akan lepas semua urusan. Ya ruhnya naik ke Allah. Udah. Cukup itu Allah. Kita bisa begitu udah dianggap udah cukup. Udah bagus udah begitu. Yang lain ketutup udah sholat yang tadinya kagak bener tuh ketutup sama itu Pak satu. Tuh saking murahnya Allah. Mestinya kan setiap sholat. Tapi buat kita umat Nabi Muhammad. Sekali aja dalam sholat. Atau 1 rakaat aja dalam sholat. Pernah ngalamin sekali. Ya syukur-syukur sih terus. Cuman kan jarang Pak. Itu kan istilahnya prioritas para nabi, para rasul dan para wali-wali Allah yang memang termasuk golongan muqarrabin Pak. Yang benar-benar dekat dengan Allah. Ya. Jadi itu sholat luar biasa Pak. Banyak imannya nanti sholat itu. Jadi samping menghilangkan stres, yang bersihin hati, menghilangkan ketegangan diri kita Pak. Ya kan itu kan ruh Pak. Jadi kalau ruh kita itu seger, maka otomatis semua jaringan tubuh kita akan ikut seger Pak. Itu makanya ketika ruh keluar, apa yang terjadi di organ tubuh kita? Non-aktif kan, diam semua nggak bisa apa-apa. Mata nggak bisa apa-apa, tangan nggak bisa apa-apa, semuanya nggak bisa apa-apa. Kenapa? Nggak ada ruhnya. Tapi kalau ruhnya masih nempel, ini bisa bergerak, bisa berbuat sampai jaringan-jaringan yang terkecil di tubuh kita itu bisa bergerak, bisa berbuat, bisa aktif Pak. Karena apa? Ada ruh. Tuh, disinilah peranan ruh itu yang sangat luar biasa. Makanya kita ya seringkali mengatakan siraman rohani gitu ya. Ya sebetulnya siraman rohani itu gak harus ngaji Pak. Gak harus dengerin ceramah. Ya gak harus dengerin khutbah. Siraman rohani itu bisa kita kerjakan kapan aja, di mana aja. Dengan cara pertama zikir, kedua tafakur. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu direnungin. Itu siapa itu yang menciptakan? Allah. Nah kan begitu. Pasti ada jawaban Allah. Nah nanti dengan jawaban Allah yang ada di dalam diri kita, itu akan menggetarkan hati kita. Nah getaran itu akan merontokkan dosa Pak. Tuh iya. Getaran-getaran gitu itu merontokin dosa kita. Tanpa kita istighfar. Makanya Nabi pernah bilang dalam sebuah hadis. Tafakkuru sa'atin khairu min ibadati samanina sana. Ya, merenung sejenak, tafakkur bentaran aja. Itu lebih baik daripada ibadah 80 tahun. Coba kita ibadah umur kita 80 tahun. Bisa nggak kita non-stop ibadah terus? Agak bisa. Ya kan pasti kebanyakan namanya. Kebanyakan kepleset, kebanyakan nyebur Pak. Tapi dengan tafakur sebentar, Bapak kita semua lihat apa? Dengar apa? Ngerasain apa? Kemudian getar, ya Allah. Subhanallah. Nah itu ngerontogin dosa. Makanya kalau para wali, para nabi, salafus soleh, orang-orang soleh, selain istighfar, taubat, mereka itu punya apa? Punya amalan yang bisa ngerontogin dosa tanpa istighfar, tanpa taubat. Apa? Itu tadi. Tafakur itu termasuk amalan batin. Ya, amalan batin itu gak kelihatan orang Pak. Ya secara fisik, secara zohir, orang tafakur sama orang melamun, orang melongo itu sama. Coba deh lihat Pak.
Lu ngapain sih ngelongo aja, ngelamun aja, apa lu pikirin? Padahal dia lagi apa? Lagi tafakur. Tuh. Iya Pak, secara fisik itu sama ya. Makanya ibadah batin ya itu jauh lebih tinggi daripada ibadah zahir. Tapi ada juga ibadah yang bisa dirangkap gitu Pak. Antara zahir dan batin. Apa itu diantaranya? Sholat. Sholat kan zahirnya takbiratul ihram terus sampai salam. Itu kulitnya, apernya, zahirnya. Dalamnya apa? Khusyuk, tadaru, hudurul qalbi. Nah itu dalamnya Pak. Kalau itu terpadu, sinkron bareng, nah itulah namanya nanti menjadi sholat daim. Apa sholat daim? Sholat yang tidak pernah putus. Sholat terus. Meskipun dia lagi di motor, dia lagi sholat Pak. Di mobil sholat. Tapi nggak kelihatan sholatnya. Dalamnya loh. Ya. Johirnya loh badannya lagi nangkring di motor. Iya. Ya. Lagi di mobil. Ya kan. Bahkan mungkin lagi di atas kasur. Ya kan. Lagi rebahan. Ya kan dengan apa? Dengan suasana atau rasa yang sejuk dengan AC-nya. Tapi dalamnya sholat. Itu namanya sholat daim. Itu ada dalam Al-Quran. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, atau fi sholatihim daimun. Ya, sungguh beruntung orang-orang beriman yang mereka itu di dalam sholatnya daimun, terus-terusan, gak putus-putus sholatnya. Kita kalau udah sampai situ, masya Allah Pak, ya. Pengen Pak, pengen gak sampai ke situ? Pengen Pak, pengenin gitu, ya. Jadiin cita-cita, gitu harapan. Iya, mau bisa mengganya, yang penting pengenin aja, mengapa sih? Agak bayar, ya kan? Pengen tuh saya kayak gitu, ya. Kalau saya mah Pak, terus terang kalau hal-hal kayak gitu, ya. Itu selalu pengen. Itu aja. Makanya kadang-kadang kalau mutolaah kita, waduh ini kayak gini nih, pengen ya kapan ya. Ya udah paling tinggal dia bilang sama Allah, ya Allah bikin dong saya kayak gitu. Ya ntar kapan ya Allah mau bikinnya. Yang penting unek-unek udah dikeluarin ke Allah gitu aja Pak. Iya. Jadi kita nggak jadi apa namanya tekanan di dalam batin kita. Ya. Udah kita kembali lagi ke Masjidil Aqsa Ruh, yaitu secara apa namanya non fisik ya. Nah secara fisik nih, jadi Isra Mi'raj itu ya ini awalnya Pak, awalnya Isra Mi'raj itu kan sebelumnya Nabi kan mengalami atau dalam posisi kalau menurut para mu'arrikh, para ahli sejarah ya, para ahli riwayat dan jejak para nabi, nabi itu kan sedang berduka yang disebut Amul Huzni, tahun duka cita. Kenapa? Karena paman beliau meninggal. Terus gak lama lagi Siti Khadijah meninggal. Paman Nabi Abu Thalib itu satu-satunya keluarga Nabi, meskipun dia kafir tapi dia belain Nabi mati-matian. Jagain Nabi. Jadi kalau ada orang yang misalnya musik Nabi itu berhadapan dengan Abu Thalib, lu jangan macam-macamin ponakan gua. Pokoknya kalau lu macam-macam ponakan gua, jangankan pakai lu pukul, lu cubit atau lu sentuh aja. Pokoknya bengep aja lu gua kejar. Begitu Pak. Abu Thalib padahal dia gak mau masuk Islam sampai matinya, tapi dia sayang banget Pak sama Nabi Muhammad. Jadi ya beliau ya, bisa dibilang palang dada Nabi. Jadi kalau ada yang ganggu Nabi, termasuk Abu Jahal aja udah berapa kali diomeli, dimaki-maki. Kan mamang juga. Ya. Abu Jahal, lu mamang Nabi Muhammad, gue juga mamang. Tapi gak kayak lu begitu kejam sama ponakan.
Ponakan lu kerjain mulu, lu hina, lu kata-katain macam-macam. Padahal dulu Abu Jahal Pak, ya waktu Nabi Muhammad lahir sempat ngadain apa? Selamatan. Saking girangnya punya ponakan baru. Begitu Nabi Muhammad gede dia musuhin mulu. Itu Abu Jahal tuh. Ya kan, tapi Abu Thalib enggak. Nah, kemudian enggak lama lagi Siti Khadijah, istri yang kaya raya, di mana perjuangan Nabi ditopang dengan kekayaannya Siti Khadijah. Tuh, ya. Karena dalam perjuangan itu kan butuh tenaga, pemikiran dan juga harta. Nah, Siti Khadijah itu yang begitu kaya raya itu semuanya habis untuk perjuangan dan dakwah Nabi. Makanya Nabi pernah bilang kan di hadapan Siti Aisyah, Humairah, tidak ada wanita yang melebihi Khadijah. Dialah satu-satunya wanita yang terdepan untuk membela, menjaga perjuangan Islam. Sampai Humairah, Siti Aisyah merengut, ngambek, bilang begitu. Ya kan hanya dicolek-colek sama Nabi. Humairah, kenapa kamu cemberut? Kok ngambek sih? Gak kenapa, gak ngapa-ngapa. Begitu. Ya Humairah, cemburu Pak. Udah, emang gak ada wanita yang lebih cakep, yang lebih keren, yang lebih selain Khadijah. Kalau saya mah apalah. Ngambek Pak Siti Aisyah. Nabi paham Pak, Nabi bercandain aja terus. Ya kan, kamu tahu gak? Humairah, tidak ada wanita yang paling fakih, yang paling cerdas, paling paham tentang agama, paling ngerti wahyu Allah yang turun selain daripada siapa yo. Digituin. Siapa? Kamu. Digituin. Masa? Iya. Nah, itu kan Aisyah itu Pak, afqahul fuqaha. Orang yang paling ngerti urusan agama dari golongan perempuan. Siti Aisyah. Ya. Nah, dibaik-baikin begitu Pak, dibicarain gitu baru. Nah, makanya Nabi itu gak pernah ribut sama bininya. Ya, jadi kalau bininya merengut, beliau tuh pinter. Beliau tuh pandai caranya melunakkan hatinya. Kalau kita bini ngambek kita timpalin. Ya kan, ujung-ujung pengen ngunyeng-ngunyeng. Ya. Ya itulah Nabi Pak ya. Nah jadi Nabi itu berduka cita menurut para mu'arif ya. Nah karena Nabi berduka cita, Allah apa? Memberikan hiburan lah katakan ya. Sekaligus bonus Pak. Kenapa? Karena Nabi ketika mendapatkan ujian berat, ini ujian berat Pak ya. Nabi itu sabarnya luar biasa Pak. Beliau nggak ngeluh apalagi putus asa. Bahkan kalau dikebet lagi hati Nabi, Nabi itu nggak ada tahun duka citanya sebetulnya Pak. Itu kan pandangan zahir Pak, para ahli sejarah untuk melihat sisi manusianya. Padahal dari sisi kenabian, kerasulan, Nabi itu nggak ada dukanya Pak. Apalagi setahun berduka gitu nggak ada. Nabi itu malah gembira. Gembira, pamannya meninggal gembira, bininya meninggal gembira, iya gembira. Bukan gembira karena meninggalnya, tapi gembiranya dengan kebijakan Allah. Karena apa sih yang Allah mauin kepada Nabi? Hidup tuh jangan bergantung kepada siapapun, kecuali kepada aku Allah. Maka dicabut Abu Thalib, biar gak nempel di hati Nabi. Khadijah pun dicabut, biar gak nempel di hati Nabi. Jadi hati Nabi itu murni isinya Allah. Tuh, itu Pak. Ini didikan Allah kepada Nabi. Sekaligus juga ya buat pelajaran buat kita juga. Di kita hidup tuh meskipun kita punya jabatan, jangan ngandelin jabatan. Ya, kita punya harta banyak, jangan ngandelin harta kita. Kita punya titel, jangan ngandelin titel kita, pangkat kita, jabatan, semuanya lepas. Allah aja di dalam hati kita. Itu orang yang seperti itu derajatnya sangat tinggi. Dan itulah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Nabi lulus
menghadapi ujian yang sangat berat dalam hidup, dikasih bonus, ayo. Ya, kalau kita kan yang mungkin bagus lah di kantor, di perusahaan dikasih bonus ke Bali, ada yang ke Singapura, ada yang ke Jepang, ya kan, ada yang ke Amerika, ada yang ke Australia, macam-macam bonusnya. Nabi Muhammad menjelajahi seluruh alam semesta, bonusnya Pak. Kenapa? Karena kinerjanya baik, cakep Pak, mumtaz istilahnya, istimewa. Maka hadiahnya, bonusnya luar biasa. Bukan motor, bukan mobil, buruk. Kita motor ya biasanya ada bonus dapat motor, ada yang dapat mobil, ada yang dapat kulkas, ada yang magic gear. Nabi dapatnya buruk Pak, ya, berangkat menjelajahi alam semesta. Itu hadiah, ya, hadiah Allah, bonus Allah kepada Nabi Muhammad atas kelulusan beliau dalam menjalani dan menghadapi cobaan dan ujian hidup yang begitu berat. Kemudian sementara di sorga sana Pak, ada hari itu 27 Rajab, di sorga ada satu makhluk sedang melamun, itu yang namanya buruk. Buruk itu lebih gede dari keledai, tapi dia lebih kecil dari kuda. Kata kuda kegedean, kata keledai kekecilan. Antara itu, bentuk poster tubuhnya sangat cakep, wajahnya wajah bidadari, ya, penuh kemilau cahaya, punya sayap, ya, dia punya kecepatan seperti kilat, makanya disebut buruk. Buruk itu artinya kilat. Tapi dia di dalam sorga ngelamun Pak, kurang apa? Akhirnya ditegur oleh Allah, buruk, ngapain kamu ngelamun aja, kurang apa di sorga, udah komplit semuanya, kalau ada yang kurang ngomong aja. Ya kan, akhirnya buruk cerita tuh Pak, diungkapin isi hatinya. Ya Allah, saya sangat bersyukur kepadamu, karena semua apa yang saya inginkan semuanya lengkap di sorga ini, penuh dengan kenikmatan dan kelezatan. Tapi ya Allah, tapi apa? Ada yang gak ada di sorga ini. Apaan? Nabi Muhammad SAW di bumi, ya, di bumi meskipun hidup banyak tantangan, banyak cobaan, banyak rintangan, banyak godaan, tapi ada Nabi Muhammad. Saya lebih suka daripada di sorga tapi gak ada Nabi Muhammad. Saya kangen, saya pengen ketemu dengan beliau. Selama ini saya cuma tahu namanya dan sifat-sifatnya. Orangnya seperti apa, bagaimana, saya belum pernah. Oh, jadi kamu pengen ketemu? Ya udah, saya izinkan, saya restuin. Silakan. Keluarnya dari surga Pak, turun ke bumi, bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Girangnya luar biasa Pak. Apalagi ya kan Allah memberikan instruksi untuk menjadi kendaraan, artinya siap ditunggangi Nabi. Wah, girang banget ya Pak. Meskipun sempat gemeteran, keluar keringat dingin, grogi Pak. Iya, kenapa? Orang dipegang, disentuh, ditunggangin sama orang besar Pak. Ya kita aja kadang-kadang yang belum pernah ketemu lurah atau camat atau pejabat tinggi, tahu-taunya kita kumpul bareng deket dia, kita kadang-kadang grogi, ya kan? Atau disuruh apa kita kikuk kadang-kadang, ya apalagi ini Nabi Muhammad. Sempat grogi Pak itu, gemeteran buruk itu. Sampai Nabi berupaya ngibur, buruk, kamu biasa aja, selalu aja, nggak usah grogi, nggak usah apa gemeteran kayak gini, kok keluar keringat dingin, malu, takut, tapi takzim juga saya kepada engkau ya Rasulullah. Saya gembira banget, senang banget, sepanjang hidup saya inilah yang paling saya rasakan, paling senang, paling bahagia saya, karena ketemu dengan engkau ya Rasulullah. Nah itu loh Pak, ya dah. Setelah itulah baru nanti segala sesuatunya udah siap, berangkat. Ya, setar dari Masjidil Haram dengan berkendaraan buruk, didampingi oleh malaikat Jibril alaihis salam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan rahasia-rahasia yang tersimpan di balik peristiwa Isra dan Mi'raj. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلهنا الكريم أنت الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما كاملا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.